Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku Jumat Wage dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini adalah cara untuk meningkatkan kekuatan batin. Ya. Kekuatan batin ini melibatkan praktek fisik, mental, emosional, spiritual. Ya. Jadi ketika keseimbangannya ini katakanlah ada, maka sudah pasti kekuatan batin teman-teman Jumat Wage ini juga pasti akan bangkit. Artinya kuat gitu loh ya. Yang pertama, Anda harus punya laku spiritual seharian ya. Misalkan setiap hari itu Anda meditasi gitu ya. Atau Anda berzikir ya. Atau Anda membaca kitab suci. Ini juga salah satu cara ya. Salah satu strategi yang bisa kita lakukan untuk melatih kekuatan batin kita. Itu yang pertama. Ya. Silakan Anda pilih. Kalau Anda senang meditasi ya meditasi. Ya. Anda senang zikir ya zikir. Anda senang ibaratnya baca kitab suci ya juga bisa baca kitab suci. Atau Anda suka tafakur ya tafakur. Yang kedua, ya. Berlatih pernafasan ya. Pernafasan ini bisa untuk mengurangi stres ya. Mengurangi stres, mengurangi depresi ya. Manakala kita dihadapkan pada sebuah masalah, nafas kita ini kan tidak teratur gitu. Kadang ya seperti itu ya. Nah, ini bisa kita sikapi dengan berlatih ya. Misalkan nafas segitiga. Dan tarik, tahan, lepaskan, tarik, tahan, lepaskan. Ini dapat membantu Anda, ya, dapat membantu Anda untuk meningkatkan kekuatan batin Anda. Kedua, visualisasi positif, ya. Artinya kita harus membayangkan tujuan-tujuan yang sifatnya positif, yang itu bisa membangun keyakinan Anda, membangun kejayaan Anda. Loh itu teman-teman, contoh misalkan saya ingin beli mobil Katana misalkan ya, atau saya ingin beli mobil Verosa atau TAF misalkan ya. Jadi bisa memacu gitu loh ya, bisa memacu kalau sukanya mobil ya. Kalau sukanya ternak, saya ingin beli sapi misalkan. Ya, artinya visualisasi apa yang menjadi impian Anda, apa yang menjadi tujuan Anda. Nah, jadi kita berpikir positif ya, sehingga nanti secara batin itu akan terjaga, ya, akan ke arah ke sana gitu loh. Ya. Itu yang harus Anda lakukan ya. Selanjutnya jaga pola pikir positif ya. Cobalah teman-teman Jumat Wage ini untuk memikirkan atau fokus terhadap hal-hal yang sifatnya positif ya. Nah ini juga perlu kita sikapi dengan aktivitas-aktivitas yang sifatnya positif ya. Ya, aktivitas-aktivitas yang sifatnya negatif itu hindari ya. Misalnya Anda belanja di pasar, kemarin ketemu kancane, waduh kemarin ngerumpi lah itu. Ya, hindari ngerumpi, gibah, gosip itu Anda hindari. Ya. Nah, coba bayangkan kalau misalkan Anda mendengar kabar, wah ini nanti akan ada ini di sana ya, ketemu si A, sekarang dia itu jatuh kena masalah sakit paru-paru, sakit haus. Ya. Itu sangat berbahaya sekali ya. 5. Ya, selanjutnya ya, yang kelima ya itu bersyukur setiap hari ya. Jadi teman-teman Jumat Wage ya, supaya batin Anda ini kuat, maka Anda harus memiliki rasa syukur setiap hari ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena ketika kita punya rasa syukur, maka kita akan memiliki kesadaran diri bahwasanya apa yang melekat di dalam tubuh Anda itu pada hakikatnya adalah semua pemberian Tuhan gitu loh ya. Nah, kalau kita tidak pernah bisa syukuri,
tidak pernah bersyukur. Lah ini kan sangat berbahaya sekali ya. Ini juga bisa meningkatkan kekuatan batin Anda, kekuatan rasa Anda. Ya. Latihan konsentrasi, ini yang keenam ya. Asah kemampuan untuk fokus ya, pada satu hal dalam satu waktu. Nah, ini bisa meditasi juga bisa ya, bisa zikir, bisa wirid. Artinya konsentrasi. Anda punya usaha apa gitu ya. Konsentrasi di situ guys. Sampai Anda berhasil. Kadang kita akan tergiur ya, wah ini ada usaha ini yang menjanjikan, nah, kita pindah haluan. Jadi kadang juga bisa menjadi hambatan ya, bisa menjadi kendala kita. 7 ya, olahraga secara teratur ya, ini juga penting ya. Ketika tubuh kita kuat maka jiwa kita kuat, sehingga keseimbangan antara lahir dan batin itu mudah untuk tercipta ya. Yang ke-8, buat catatan Anda sendiri ya. Jadi setiap peristiwa di dalam kehidupan kita itu seyogianya kita catat ya, walaupun tidak catat secara tertulis, tapi di alam pikiran Anda, di alam merasa Anda itu sudah tercatat jelas. Nah, itu bisa menjadi sebagai tanda-tanda ya, bisa menjadi sebagai rambu-rambu gitu ya. Yang ke-9, menerima diri sendiri. Hargai kelebihan dan kelemahan Anda tanpa penilaian ya. Artinya apa? Dengan Anda bisa menghargai kelebihan dan kelemahan Anda, nanti Anda akan tergerak apakah perlu dipertahankan, apakah perlu diperbaiki atau perlu dihilangkan. 10, memaafkan diri dan orang lain. Jadi bebaskan hati dan dendam serta kebencian yang ada. Jadi kalau teman-teman Jumat Wage masih ada dendam, masih ada kebencian ya, nah, maka batinmu ini ya tidak akan kuat ya. Memang ketika kita bisa melepas dendam dan kebencian itu wah sangat luar biasa ya, karena yang Anda tundukkan adalah batin Anda ya. 11, berlatih ketenangan. Cobalah untuk tidak bereaksi secara impulsif dalam situasi sulit ya. Jadi ketika teman-teman Jumat Wage dihadapkan pada sebuah problematika hidup, masalah, Anda itu tetap tenang gitu. Anda itu tetap stabil, itu baru luar biasa. Ya, 12, melatih empati ya. Teman-teman Jumat Wage belajar untuk memahami dan merasakan perasaan orang lain. Nah, ini penting ya. Artinya melatih rasa ya. Bukan melihat secara visualnya ya, tapi melatih rasa, memahami energi dari orang lain. Ini juga bisa menguatkan ya batin Anda. 13, fokus masa kini. Hiduplah di saat ini dan jangan terlalu khawatir dengan masa lalu ataupun masa depan. Ya. Jadi jangan khawatir dengan masa lalu karena sudah kita lewati, ambil pelajarannya. Masa depan jangan juga dikhawatiri. Yang perlu Anda lakukan adalah belajar dari masa lalu, terapkan di masa sekarang, evaluasi, terus kontrol, terus perbaiki, masa depan Anda pasti akan lebih baik. Ya. Selanjutnya memperkuat iman ya. Jadi ini penting ya, memperkuat iman. Melibatkan diri dalam praktek spiritual dalam agama yang Anda percayai. Artinya laku-laku spiritual itu Anda harus jalankan ya. Memang tidak ada yang tidak mungkin ya. Ketika spiritual Anda bangkit, maka batin Anda juga pasti akan bangkit. Karena pada hakikatnya spiritual ini yang kita olah adalah batin. Ya, terrefleksi di dalam kehidupan nyata. 15, sering-sering baca ya video-video ya YouTube ya.
lihat video-video YouTube tentang motivasi, ya, video-video YouTube tentang inspirasi, gitu ya, video-video YouTube tentang membangkitkan semangat di dalam diri, kan banyak sekali motivasi-motivasi. Ya, semakin Anda banyak, ya, wawasan juga semakin bagus. Nah, ini untuk memperkaya sudut pandang kita dari sudut pandang yang lain. 16. Berhenti mengeluh, ya. Jadi kalau teman-teman Jemaat Wage masih banyak kebiasaan, ya, mengeluh, ya, mencari alasan, ya, nah, itu tidak akan menyelesaikan masalah, tidak akan meningkatkan kekuatan batin, ya. Yang harus Anda lakukan adalah mencari solusi atau hikmah di balik masalah yang Anda alami. Itu nanti akan menguatkan kekuatan batin Anda. 17. Berjalan di alam, ya. Luangkan waktu, ya, di alam untuk menyegarkan pikiran dan jiwa. Ya, kadang kita juga perlu refreshing, ya. Ya, nong gunung, nong lautan dan sebagainya. 18. Mengembangkan rasa cinta diri. Hargai dan cintai diri Anda tanpa syarat, ya. Itu yang harus Anda lakukan. 19. Menjaga keseimbangan hidup, ya. Jangan terlalu memfokuskan diri, ya, hanya pada pekerjaan atau satu aspek kehidupan saja, ya. Tapi kita juga perlu, ya, kita perlu juga menjaga aspek-aspek yang lainnya. 20. Tingkatkan kesadaran diri akan lingkungan. Jadi Anda harus bisa merasakan lingkungan. Misalnya, ya, kembangmu itu, Anda punya kembang di depan rumahmu, tidak pernah mbok siram, ya. Ini kita harus berpikir bagaimana supaya ada empati, gitu, ya. Supaya ada, ibaratnya itu ada hubungan, gitu, ya. Oh, kembangku panasan rek waya nyiram loh. Jadi ada seperti itu, gitu. Nah, kalau kita tidak punya empati semacam itu, ini sangat berbahaya sekali, ya. Selanjutnya, mendengarkan intuisi, ya. Percaya pada perasaan hati dan intuisi Anda. Ini juga penting, ya. Tapi kadang kita sulit, teman-teman, ya. Kita mendengarkan intuisi kita itu kadang sulit, ya. Karena apa? Kita banyak mengandalkan, ya, logika kita, gitu, ya. Sehingga ketika kita dihadapkan pada sebuah intuisi, nah, kita tidak percaya, gitu, ya. 22. Kelola stres Anda, ya. Jadi pelajari bagaimana cara mengelola dan merespon stres, ya, dengan sehat. Ya, artinya Anda harus memiliki kemampuan, ya, untuk memanipulasi rasa, ya, memanipulasi pikiran supaya stres Anda itu bisa Anda hilangkan. 23. Belajar dari kegagalan, ya. Lihat kegagalan sebagai peluang untuk Anda pelajari, bukan sesuatu yang negatif. Nah, ini yang sering saya sampaikan, ya. Jadi teman-teman Jemaat Wage, kegagalan itu, ya, salah satu cara yang terbaik, ya, untuk mempercepat kita untuk bisa sukses, itu. Untuk mempercepat kita bisa jaya dari kegagalan itu, ya. Kalau kita bisa menemukan pelajaran dan hikmah di balik kegagalan itu. 25. Latihan keseimbangan mental dan fisik, ya. Ini penting, latihan keseimbangan mental dan fisik, ya, olahraga, ya, meditasi, ya. Artinya ya lahir ya batin, gitu loh, ya. 26. Menolong orang lain, artinya kegiatan sosial dapat memberikan kepuasan batin. 27. Tidur yang cukup, ya. Jadi kualitas tidur yang baik ini juga akan memperkuat pikiran dan jiwa. Tapi ya ojo turu tok, teman-teman, ya. Anda nanti tidur tok, yo bahaya, gitu, ya. Puasa, latih kesabaran dan disiplin melalui puasa, ya.
Karena ketika puasa itu yo fisik yo lahir yo batin juga kita asah. Yang 29, mengelola emosi, artinya kecerdasan emosi. Pelajari bagaimana mengendalikan amarah, ketakutan, dan kegelisahan. Ya, ini penting ya. 30, ya, dengarkan murik ya, musik relaksasi. Musik yang menenangkan pikiran dan menenangkan emosi ya. Kadang kita tidak ya. Kita ketika kita stres itu ya, kita mendengarkan musik-musik sing galau. Harus tambah stres ya. Ya, jadi jangan seperti itu ya. Selanjutnya 31, latihan afirmasi positif. Afirmasi ini adalah ucapan-ucapan atau kata-kata yang memperkuat keyakinan dan semangat. Saya harus bisa. Saya harus yakin. Kalau perlu ya di tembok kamarmu ya. Di tembok kamarmu ditulis saya sukses. Saya sukses. Atau kalau misalkan bukan kata-kata, apa yang mau Anda inginkan, misalkan Anda ingin beli mobil Katana misalkan. Ya, coba Anda foto, Anda print, tempel di tembok kamar Anda. Atau kamar mandi ya. Jadi setiap Anda masuk kamar mandi itu selalu melihat. Ini juga bisa memicu ya kekuatan batin kita ya. Kekuatan afirmasi kita, kekuatan sugesti kita. 32, melatih rasa syukur. Hargai setiap momen kecil di dalam hidup Anda dengan penuh rasa syukur. 33, Anda harus bisa menghindari lingkungan yang negatif ya. Jauhi orang-orang atau situasi yang membawa energi buruk gitu ya. Loh ini penting gitu ya. 34, Anda harus berhenti membandingkan diri Anda dengan orang lain. Jadi fokus pada perkembangan pribadi Anda. 35, mencari hobi yang memberi kedamaian ya. Banyak tuh hobi yang memberi kedamaian, misalkan melukis ya, misalkan mancing gitu kan, bisa tuh. 36, membaca buku-buku tentang spiritual ya, atau mendengarkan motivasi spiritual, ini juga bisa ya. 37, renungkan, tindakan, dan pikirkan setiap hari. Ya, jadi melakukan self reflection. Jadi merenungkan tindakan Anda setiap hari ya. Baik secara pikiran maupun batin. 38. Ya. Anda jauhi konsumsi informasi yang sifatnya negatif ya. Jadi batasi berita buruk atau konten yang merusak pikiran Anda. 39. Bersikap tenang dalam konflik ya. Jadi Anda latih ya, 39 ya. Anda latih ketenangan Anda ketika Anda dihadapkan pada sebuah permasalahan ya. 40. Menjaga niat yang baik. Anda harus bisa menjaga niat Anda supaya selalu baik. Dan pastikan semua tindakan Anda berhasil dan sesuai dengan niat yang positif. 41. Berlatih disiplin diri. Tahan godaan untuk melakukan hal-hal yang sifatnya tidak produktif. 42. Terlibat dalam kegiatan seni. Ini juga bisa ya. Entah melukis ya, entah musik ya. Tujuannya untuk mengekspresikan. Ini juga bisa melatih ya kepekaan rasa Anda. Ya. Kurangi multitasking ya. Jadi multitasking ini juga ada positifnya juga ada negatifnya ya. Tapi kalau Anda untuk menguatkan batin Anda, kekuatan batin Anda ya, Anda harus fokus pada satu tujuan gitu ya. Contoh misalkan multitasking ya. Saya membuat materi semacam ini, satu ya. Kedua, saya melihat laptop saya untuk membaca komentar Anda. Jadi sambil membuat materi sambil membaca komentar Anda, sambil upload video di channel yang lain.
Jadi satu waktu ya, satu waktu saya kerjakan beberapa pekerjaan gitu loh ya. Itu multitasking itu seperti itu. Ya, ini ada plusnya, ada minusnya gitu ya. Ya, tinggal disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi yang Anda. 44. Prioritaskan kesehatan mental ya. Jadi kesehatan mental pikiran kita itu loh kita prioritaskan. 45. Menghargai proses, artinya setiap proses yang Anda hadapi, yang Anda jalani itu nikmati ya, tanpa buru-buru ya, atau hasilnya gitu, atau hasil akhirnya. 46. Membuat ruang waktu untuk diri sendiri ya. Artinya Anda harus punya ruang waktu ya untuk diri Anda sendiri. Ini penting ya. Karena ketika Anda punya ruang waktu untuk diri Anda sendiri ya, itu Anda akan menemukan kedamaian gitu ya, yang sangat luar biasa. 47. Menghindari kritik yang berlebihan ya. 48. Menjaga kesehatan fisik ya. Loh ya, kalau fisikmu lemah, batinmu juga pasti akan lemah ya. Jadi harus sinergi, harus seimbang. 49 ya, latih kesabaran ya. Jadi belajar untuk menunggu dan bersabar dalam setiap situasi dan kondisi. Sabar di sini juga bisa disimpulkan bukan hanya sabar duduk manis ya, tapi sabar bergerak untuk terus meningkatkan kualitas diri Anda. 50. Meningkatkan kebiasaan berdoa. Berdoa dapat memberikan ketenangan dan keseimbangan secara spiritual ya. Jadi teman-teman Jumat Wage, kalau Anda batin Anda ingin kuat, Anda juga harus melatihnya ya secara fisik gitu loh ya. Berdoa gitu loh ya. 51. Menetapkan batasan yang sehat. Ya, jadi jangan biarkan orang lain ya dapat mempengaruhi mental Anda secara negatif. 52. Membuat daftar prestasi pribadi. Ya, dokumentasikan pencapaian kecil untuk meningkatkan motivasi ya. Jadi kalau Anda misalkan Anda punya piala ya, SD, SMP, SMA, taruh saja di depan. Itu memiliki tujuan bukan untuk pamer ya. Ngapain untuk pamer ya? Untuk memotivasi diri kita sendiri. Ya, manakala kita dalam kondisi terpuruk, oh iya, saya dulu itu pernah sukses. Saya dulu pernah juara ya. Juara makan kerupuk tingkat RT misalkan loh. Artinya memotivasi diri Anda gitu. Apalagi kalau juaranya olimpiade matematika misalkan. Nah, ini luar biasa. Ya. 53. Menghadapi rasa takut ya. Jadi tantangan ketakutan Anda secara bertahap untuk memperkuat mental. Tantang ya. Ketakutan Anda secara bertahap untuk memperkuat mental. Jadi batin kita ini ya, energinya ini akan kuat ketika kita paksa gitu. Contoh misalkan ya, saya dulu itu takut ya sama genderuwo, hantu itu takut sekali teman-teman ya. Ya, ada gelodakan itu harus tidak berani ke kamar mandi waktu kecil ya. Tapi seiring terkena sihir, terkena santet ya, dari masalah tadi itu akhirnya saya bisa ambil kesimpulan lah, kalau saya takut ya saya akan terus seperti ini gitu. Nggak ada peningkatan ya. Akhirnya tak lawan ketakutan itu, tak tantang ketakutan itu, akhirnya apa? Berani ya. 54. Melatih daya tahan mental. Artinya terus berlatih untuk tetap kuat dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan kita. 55. Berlatih ikhlas ya. Lepaskan hal-hal yang tidak dapat Anda kendalikan. 56. Ya. Bersikap tegas ya. Jangan biarkan orang lain menginjak harga diri Anda.
Jadi kudu tegas. 57, menjaga kebersihan fisik, ya. Yo atus ya teman-teman ya. Jadi Anda ini ya kudu atus, sing ricik ya. Nah, Jumat Wage ndak tahu atus, malas atus ya. Itu berarti apa? Setan tok di dalam dirinya. 58, mempraktikkan welas asih, empati, peduli pada orang lain tanpa menghakimi. 59, menghargai waktu Anda sendiri. Artinya Anda harus punya waktu gitu. Kapan waktunya bekerja, kapan waktunya nyantai, kapan waktunya istirahat, itu benar-benar tertata. Ini juga bisa meningkatkan kekuatan batin Anda ya. Artinya nikmati momen ini bisa mengisi ulang energi batin Anda ya. 60, menjaga keberuntungan, keterhubungan ya, bukan keberuntungan. Menjaga keterhubungan dengan orang-orang yang positif ya. Artinya bergaulah dengan orang-orang yang positif. Orang-orang yang negatif sudah kita menghindari saja ya, supaya apa? Energi Anda tetap positif. 61, meningkatkan rasa percaya diri ya. Percaya pada kemampuan diri sendiri. 62, mempraktikkan self care ya. Lakukan hal-hal yang membuat Anda merasa baik, baik secara fisik maupun mental. 63, tidak terburu-buru di dalam mengambil sebuah keputusan ya. Biasanya Jumat Wage ini ketika dihadapkan pada sebuah keputusan yaitu biasanya buru-buru. 64, bersikap positif pada diri sendiri. Jadi gunakan kata-kata penyemangat terhadap diri sendiri. Kamu bisa, kamu harus jaga ya, walaupun ini tidak Anda ucapkan dalam bentuk verbal ya, tapi dalam batin Anda ini juga sudah lebih dari cukup. 65, menghargai perbedaan, terima pendapat orang lain ya, dan cara hidup orang lain. Ini juga akan meningkatkan ya, energi batin Anda. 66, berlatih fleksibel mental. Jadi terbuka terhadap perubahan dan tantangan yang baru. 67, menghadapi perasaan bersalah berlebihan, menghindari ya. Maafkan diri sendiri atas kesalahan masa lalu. Ibaratnya yang lalu sudah, biarlah berlalu. Ambil ilmunya. Anda harus sukses, Anda harus bangkit. Ya. Selanjutnya melepaskan ya. Lepaskan. Belajar melepaskan kontrol. Biarkan hidup mengalir dengan sendirinya ya. Tanpa terlalu mengendalikan segalanya. Ya. Ada kalanya memang ada sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan, yaitu biarkan saja gitu ya. Ya. Tapi ada kalanya sesuatu itu bisa kita kendalikan. Kita harus bisa memilih dan memilah ya. 69, menyelesaikan masalah satu persatu ya. Jadi jangan terbebani dengan banyak masalah sekaligus ya. Ya kalau Anda sudah profesional, Anda sekaligus selesaikan tidak masalah. Tapi ketika Anda bisa menyelesaikan satu persatu ya, itu akan memudahkan Anda ya, untuk energi batin Anda itu naik satu step demi step ya. Selanjutnya membatasi ekspektasi yang tidak realistis ya. Jadi jangan menetapkan standar yang terlalu tinggi sehingga nanti Anda akan kecewa ya. Jadi kita ukur saja gitu loh ya. Kalaupun katakanlah misalkan pendapatan saya 1 juta ya, atau saya dapat mengumpulkan uang 1 juta di dalam 1 tahun 1 bulan, dalam 2 bulan 12 juta ya. Saya punya keinginan beli mobil Katana harga 40 juta. Nah, itu masih masuk realistis gitu loh ya. Tapi kalau Anda pendapatan Anda bersih 1 juta ya, Anda bisa nabung 1 juta, terus Anda keinginannya beli mobil Rubicon harga 1 M ya kan, nah, itu tidak realistis gitu.
Ya, jadi disesuaikan saja. Yo, cita-cita setinggi langit tidak masalah ya, tapi kita harus tahu diri gitu loh. Ya. Nah, kalau misalkan cita-citamu katakanlah Rubicon ya, harga 1 M, maka harus balance dengan tindakan ya, supaya Anda tidak kecewa gitu ya. Selanjutnya membaca buku motivasi ya, atau membaca buku-buku spiritual gitu ya. Ini juga bisa ya, ini juga bisa meningkatkan ya, meningkatkan energi batin Anda. Menjaga diri dari kritik yang tidak membangun ya. Nah, ini juga perlu ya yang Anda harus lakukan. 73, aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial ya. Artinya kita terlibat dalam komunitas yang sifatnya positif. Ini juga akan membangun kekuatan batin Anda. 74, mengambil waktu istirahat yang cukup. Jangan terlalu memaksakan diri dalam pekerjaan atau aktivitas. 75, berlatih menerima perubahan. Artinya perubahan di dalam kehidupan kita ini pasti akan terjadi. Jadi kita ini juga harus ya mampu menerimanya. 76, ikuti kegiatan-kegiatan spiritual. Misalkan sholawatan ya, meditasi ya, pokoknya kegiatan-kegiatan spiritual ini untuk memperkaya ya energi spiritual Anda. 77, mendengarkan diri sendiri, percaya pada intuisi dan perasaan hati. Jadi penting ya. 78, melatih prihatin, hidup sederhana. Kurangi keinginan materi untuk mencapai kedamaian batin. 79, kembangkan ketenangan dalam situasi sulit. Tetap tenang di tengah-tengah kekacauan. Nah, ini yang perlu Anda latih ya. Ini sangat signifikan ya untuk meningkatkan kekuatan batin kita. 80, menetapkan tujuan jangka panjang. Fokus pada tujuan yang memberi makna jangka panjang. 81, tidak mudah tergoda oleh hal-hal yang sifatnya sementara. Ya, hindari kebiasaan yang tidak memberi manfaat secara jangka panjang. Ya, selanjutnya 82, memahami makna kesabaran, bahwa hasil terbaik itu membutuhkan proses dan membutuhkan waktu. Ya, nah, dari materi ini saya berharap teman-teman Jemaat Wage ini bisa memaksimalkan ya semua potensi yang ada di dalam diri Anda untuk meningkatkan kekuatan batin Anda. Ya, demikian, sukses selalu dimanapun Anda berada. Ya, salam rahayu, rahayu, rahayu.